Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Lilis Yuliani di sini. Ini adalah lanjutan video sebelumnya tentang soal-soal TIU di deret hitung. Nah, sebelumnya kita sudah membahas 4 soal dan kali ini kita akan melanjutkannya. Oke, kita langsung aja ya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, kita harus apakan? Nah, yang pertama kita coba cari dulu per masing-masing suku. Dari suku pertama ke suku kedua itu kira-kira diapain gitu. Nah, kalau ini dari 3 ke 7 itu ditambah 4, kemudian dari 7 ke 15 itu ditambah 8. Nah, kalau yang di sebelah kanan 127 ke 255 itu selisihnya adalah 128. Nah, kalau kita perhatikan 48128 itu adalah bentuk dari hasil perpangkatan dari 2. Jadi, kalau boleh saya sarankan teman-teman biasakan untuk menghafal atau bahasa Jawanya niteni. Misalkan dari 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 10 atau 3 pangkat 2 sampai 3 pangkat 10 dan 5 pangkat 2 sampai 5 pangkat 10, karena itu bakal, kalau misalkan angka-angkanya itu dipakai itu lebih memudahkan teman-teman. Artinya gini, kalau ada angka 128, kalau teman-teman udah ngerti perpangkatannya berapa itu lebih gampang. Jadi 4 itu adalah bentuk hasil dari 2 pangkat 2, kemudian 8 itu 2 pangkat 3, 128 itu 2 pangkat 7. Nah, di sini kita cek dari 15 ke 127 itu ada 3 kali lompatan, ya kan? Nah, misalkan saya lanjutkan nih bentuk pangkatnya. Dari 2 pangkat 3 ke 2 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Jadi nyambung ya, nggak ada yang skip. Nah, kita coba cari hasilnya. 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 6 itu 64. Nah, kalau kita teliti lagi ini juga udah sesuai. Oh, berarti ini menjadi selisihnya. Nah, sekarang kita cari angkanya. 15 tambah 16 itu 31, 31 tambah 32 itu 63. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya, teman-teman. Gampang kan? Jadi, kalau ada soal seperti ini, atau kalau boleh saya sarankan, teman-teman hafalin tuh dari 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 10. Biasanya tuh sering banget keluar. Kemudian kalau ada soal seperti ini, nah diapain ya? Saya coba tulis lagi. Nah, ini namanya adalah barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci apa sih? Saya nggak akan bahas panjang, teman-teman bisa googling. Jadi intinya Fibonacci itu, misalkan ada 2 angka atau 2 bilangan. Nah, ketika 2 bilangan itu kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi sebuah bilangan di belakangnya gitu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, benar kan? Nah, kemudian 1 tambah 2, bukan 2 tambah 3 ya, tapi satunya masih ikut. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah polanya. Barisan Fibonacci itu kayak gitu terus. Jadi ditambahin terus, nanti muncul suku belakangnya, muncul bilangan belakangnya gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana selanjutnya? Berarti kita lanjutkan. 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, berarti jawabannya adalah C. Jadi enaknya barisan Fibonacci itu ketaraknya dari mana sih? Biasanya 2 angka pertama itu sama. Kemudian angka di belakangnya itu jumlah dari 2 angka yang pertama. Itu istilahnya apa ya? Kayak nandain barisan Fibonacci gitu. Next. Kalau ada kayak gini. Aduh, ini turun naik lagi. Ini apa ya? Digimanain ya gitu. Nah, kita coba ya. Kalau misalkan kita cari satu persatu, dari 12 ke 9 bisa lah ya dikurangi 3 gitu. Tapi dari 9 ke 9 ditambah 0 atau dikurangi 0. Oke, kita simpan dulu. Terus dari 9 ke 8 dikurangi 1, 3, 0, 1. Ini dikurangi
iya, dikurangi 2, kemudian tambah 1, nggak berpola. Nah, kita coba, kalau ini tadi kita hitungnya per satu lompatan atau dari sebuah bilangan ke bilangan berikutnya. Sekarang kalau kita coba ke lompat dari 12 ke 9 yang belakang, artinya ada satu bilangan yang dilompati gitu. Ada satu bilangan ini yang dilompati. Kira-kira gimana ya? Dari 12 ke 9 itu dikurangi 3. Dari 9 ke 6 itu juga dikurangi 3. Oke, kita ini dulu, berarti siapa tahu ini polanya kan. Nah, coba kita lanjutkan. Lanjutkannya adalah dikurangi 3. 6 kurangi 3 sama dengan 3. Ada ya? Ada 2 jawaban yang kemungkinan benar atau kemungkinan menjadi jawaban dari soal ini, A atau B. Nah, kita coba lanjutkan. Yang sekarang bagian satunya. 9 ke 8 itu dikurangi 1, kemudian dari 8 ke 7 dikurangi 1. Nah, ini polanya tetap ya. Kalau polanya kayak gini, berarti tinggal melanjutkan. 7 kurangi 1 sama dengan 6. Nah, ternyata ada jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, aduh, ini kayak gimana ya, angkanya banyak banget gitu. Biasanya sih teman-teman saya suka gitu, kalau misalkan ketemu soal ini gimana ya Lis gitu. Sama seperti sebelumnya, kalau saya bilang jangan lihat soal dari per satu angkanya, lihat dulu secara keseluruhan, nyari polanya gitu. Nah, kita coba, kalau di soal ini ada banyak angkanya kan, banyak nih, naik turun, kemudian ada beberapa angka yang berulang. Nah, itu coba diperhatikan, angka yang berulang itu angka berapa? Di sini yang paling banyak berulang adalah angka 19. Nah, 19 itu berulang setiap 2 bilangan. Jadi 2 bilangan ada angka 19. 2 bilangan ada angka 19. 2 bilangan ada angka 19 gitu kan. Nah, coba 19 yang lompatan itu atau selanya kita tandain. Selanjutnya dari 42 ke 49. Kenapa saya langsung buat begini? Karena kalau dari 42 ke 13 kemudian ke 49 itu naik turun. Bisa sih, asalkan dia tetap jadi naik turunnya boleh. Jadi misalkan tambah 2 kurang 1, tambah 2 kurang 1 itu juga jadi pola gitu. Tetapi kalau misalkan tidak sama, maka tidak berpola. Kemudian dari 42 ke 49 itu lebih dekat. Kemudian dari 49 ke 56 itu juga lebih dekat ya kan. Kita coba ya, 42 ke 49 itu ditambah 7. Dari 49 ke 56 itu juga ditambah 7 gitu. Kemudian coba kita lanjutkan kayak tadi, 56 berarti ditambah 7 hasilnya adalah 63. Nah, di sini kita udah ada nih jawabannya, kemungkinan C. Nah, tapi kita coba ya, kita cek. Dari 13 ke 19 itu ditambah 6. Berarti 19 ke 25 itu juga ditambah 6. Kita lanjutkan, 25 tambah 6 hasilnya adalah 31. Yes, tepat, berarti jawabannya adalah C. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kritik dan saran atau masukan, silahkan komen di bawah. Atau mungkin ada soal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa DM saya di Instagram yang linknya sudah ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum.